Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rengganisa R. Dari jurusan Kriminologi semester 3 kelas A akan mempresentasikan aksi kejahatan kelompok kapak merah ditinjau dari teori differential association. Kasus aksi kejahatan kelompok kapak merah tahun 2009. Kawanan penjahat kapak merah beraksi di Jalan Wijaya 1, Blok O, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 2 Juli tahun 2009 dini hari. Dari 4 pelaku, 2 diantaranya dibekuk anggota reserse mobil Polda Metro Jaya. Kedua tersangka adalah Daniel dan Jeffrey. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti hasil kejahatan berupa 2 buah kaca spion dan 2 buah senjata kapak merah. Daniel, Jeffrey, dan kedua temannya kepergok reserse saat bertugas di perempatan lampu merah. Kelompok ini sudah 4 kali melakukan aksi serupa. Sasaran mereka biasanya mobil mewah. Dalam menjalankan aksinya, kelompok ini punya tugas dan peranan masing-masing. 2 orang memetik, 2 orang lainnya standby di kendaraan. Setelah mencungkil kaca spion, kelompok ini segera kabur. Biasanya sasaran mereka adalah pengemudi wanita. Penjahat kapak merah awalnya merebak di perempatan Coca-Cola Jakarta Pusat. Disebut kapak merah karena dalam aksinya mereka selalu menggunakan senjata tajam kapak yang ujungnya diberi warna merah. Kapak tersebut digunakan untuk memecahkan kaca mobil, bahkan untuk menyerang korbannya yang nekat melawan. Kawanan penjahat kapak merah ini biasanya beraksi di perempatan lampu lalu lintas. Mereka mengincar pengemudi mobil yang dalam posisi berhenti karena terjebak lampu merah. Kelompok kapak merah juga mengincar harta benda si pengemudi, seperti dompet ataupun handphone. Teori Differential Association. Teori asosiasi diferensial atau differential association dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya berjudul Principle of Criminology. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya, semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang konform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Differential Social Organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda. Beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal, dan yang lainnya terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland, perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya, dan inilah yang merupakan proses differential association. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak atau hubungan dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut, terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan. Analisis kasus dengan pendekatan teori. Apabila dilihat dari uraian kasus dan modus kelompok kapak merah, sangat tepat sekali apabila dikaji dalam teori differential association. Ini dapat dilihat dalam modus melakukan kejahatannya, di mana kapak merah memperhatikan terlebih dahulu situasi lalu lintas, siapa yang mendarai, dan terdapat rekan-rekannya yang telah disiapkan untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi, baik kejadian yang akan diprediksi maupun kejadian yang tidak diprediksi. Apabila dikaitkan dengan teori differential association, kelompok kapak merah telah memenuhi 9 premis yang diuraikan oleh Edwin Sutherland, yaitu 1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan. Ini dapat dilihat bahwa kelompok kapak merah memberikan pembelajaran kepada anggotanya bagaimana melakukan pencongkelan spion dengan identitas kapak merah, dan itu merupakan bagian dari kelompok kapak merah. 2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan ataupun dengan bahasa tubuh. Jika dihubungkan dengan kelompok kapak merah, ini bisa dilihat dengan bagaimana penempatan setiap kelompok kapak merah apabila akan melakukan kejahatan. Jadi setiap kelompok kapak merah memegang peranan tertentu. 3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim.
Secara negatif, ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar secara relatif, tidak berperanan penting dalam terjadinya kejahatan. Kejahatan kelompok kapak merah tersebar di seluruh Jakarta ini dapat dikatakan bahwa perilaku kejahatan mereka antar anggota sangat dekat, sehingga dapat secara sporadik mereka melakukan kejahatan. 4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk A. Teknik melakukan kejahatan, B. Motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenaran, dan sikap tertentu. Kelompok kapak merah memberikan pelajaran bagaimana cara mencongkel spion dengan cepat, menempatkan anggotanya di posisi tertentu untuk mengantisipasi situasi yang tidak menguntungkan. Pentingnya melakukan kejahatan dengan menunjukkan kapak berwarna merah agar identitasnya dikenali oleh masyarakat. 5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi. Namun, kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan. Kapak merah melihat pencongkelan spion bukan merupakan tindak pidana yang berat, sehingga dapat dilakukan tanpa resiko hukuman yang begitu berat seperti tindak pidana pembunuhan. 6. Seseorang menjadi delinquen karena akses pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberian peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Pencongkelan spion dapat dikategorikan pencurian biasa, sehingga kelompok kapak merah tidak merasa takut untuk melakukan pengulangan kejahatan. 7. Asosiasi diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitas. 8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum. Dalam melakukan kejahatan, kelompok kapak merah terlebih dahulu mempelajari situasi dan kondisi di lapangan. 9. Sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama. Kelompok kapak merah sangat menunjukkan atau ekspresif terhadap kejahatan yang dilakukannya dengan menunjukkan identitasnya sebagai kelompok kapak merah dengan memperlihatkan kapak merah dalam melakukan aksinya. Apabila ditinjau dari teori differential association, kelompok kapak merah merupakan teknik kejahatan yang dipelajari terlebih dahulu sehingga setiap anggotanya lihai dalam melaksanakan aksinya. Kelompok kapak merah merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang berakibat pada kejahatan. Dengan mempelajari kejahatan, maka mereka bisa menjadikan kejahatan sempurna dan bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi untuk meminimalisasi resiko akibat kejahatan yang diperbuatnya. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.